Mahkamah Konstitusi memutus sebanyak 33 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2020. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Serentak 2020. Gugatan Pilkada 2020 dan putusan digelar untuk 132 gugatan. MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada tahun 2020. Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Pilkada Purworejo 2020 memberikan pembelajaran penting dalam penguatan demokrasi di wilayah Jawa Tengah Selatan. Peristiwa yang menghangat menjelang akhir tahapan dibumbui upaya saling klaim kemenangan membuat demokrasi elektoral ini akhirnya harus melalui serangkaian persidangan di Mahkamah Konstitusi. Persidangan di Mahkamah Konstitusi jadi jejak sejarah yang memberikan pelajaran bukan saja kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi rakyat sang pemegang daulat, bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum bukan akhir dari segalanya. Negara memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bawaslu Files menyajikan catatan atas gugatan sengketa Pilkada Purworejo 2020 di Mahkamah Konstitusi. Hari Kamis, tanggal 8 Februari 2021, KPU Kabupaten Purworejo akhirnya menetapkan pasangan calon petahana Agus Bastian Yuli Hastuti sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pasangan calon yang diusung koalisi Partai Golkar, Demokrat, dan PKS ini mendapatkan perolehan sebanyak 147.109 suara. Di urutan kedua, pasangan calon Kuswanto Kusnomo yang diusung koalisi Partai PKB, P3, dan Nasdem mendapatkan perolehan sebanyak 141.105 suara. Urutan ketiga, pasangan calon Agustinus Susanto Keli Rahmat Kabuli Jarwinto yang diusung koalisi Partai PDI Perjuangan, PAN, dan Gerindra memperoleh sebanyak 115.826 suara. Penetapan calon terpilih ini menandai berakhirnya seluruh tahapan pilkada di Kabupaten Purworejo. KPU menetapkan calon terpilih menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK ini sekaligus mengakhiri seluruh sengketa yang sempat mewarnai serangkaian tahapan panjang Pilkada Purworejo 2020. Dengan perolehan suara terbanyak sejumlah 147.109 kami tetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Purworejo terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. Sengketa hasil ini bermula saat pasangan calon nomor urut 02 Kuswanto Kusnomo keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020. Nah, penyelesaian yang terjadi di tangan ngobrol. Kalau saya memberikan terakhir, berarti kamu mengalami prosedur. Itu jawaban kami. Kalau Anda masih keberatan, nanti bisa. Kemudian dari pihak KPU sudah menambahkan penjelasan itu. Kalau penjelasan ini masih dianggap kurang, silakan sesuai prosedur Anda menyatakan bukan keberatan. Itu sesuai dengan PKPU yang ada. Kemudian kalau terus berdebat, tidak akan selesai nanti Bapak. Mohon izin Pak Ketua KPU.
prinsipnya kalau nanti dari pihak saksi itu ada hal-hal yang sekiranya dipandang ada kesalahan prosedur dan sebagainya, atau taruhlah tadi ada anggapan para dari KPPS dan sebagainya, itu silakan nanti prosedurnya lapor ke Bawaslu itu nanti. Pasangan tersebut akhirnya menggugat keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Setelah pemungutan suara pada tanggal 9 Desember tahun 2020, tahapan berikutnya sebenarnya rapat pleno rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara tingkat kabupaten. Tapi sebelum itu terlebih dahulu dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo, beberapa kecamatan memang tampak agak memanas, misalnya di Kecamatan Purworejo, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Bayan. Nah, ini hasil pengawasan kami kemudian oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan dituangkan dalam formulir model A sebagai bahan bagi kami untuk pengawasan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pleno di tingkat KPU Kabupaten Purworejo tanggal 15 Desember 2020 awalnya memang berjalan lancar dan baik-baik saja. Namun di tengah-tengah rapat pleno, saksi dari pasangan calon nomor 2 itu mengajukan protes usul agar membuka kotak suara. Jadi mereka mencurigai kami bahwa kami itu memasukkan tanda tangan pemilih di tingkat TPS. Ini bukan sekali lagi di belakang kami itu juga ribuan orang, dan kami di sini juga bukan berarti kami ini TPS juga ada saksi juga tanda tangan. Kalau sudah itu sudah clear dianggap sudah selesai deh. Protes mereka itu tidak hanya sekali 2 kali, tapi sampai 5 kali lebih, sampai 5 kali lebih. Kemudian sampai akhir penandatanganan rapat pleno memang saksi nomor 02 tidak bersedia tanda tangan. Tapi walaupun demikian, sesuai aturan, walaupun saksi tidak tanda tangan, kami tetap memutuskan bahwa itu sudah sah menurut rapat pleno. Nah, problem atau persoalan-persoalan peristiwa-peristiwa panjang inilah yang kemudian bagi kami catat sebagai satu potensi akan terjadinya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Sebuah gugatan yang tidak terlalu mengagetkan dan bahkan sudah terprediksi untuk KPU dan Bawaslu Purworejo. Kendati pun gugatan sudah diantisipasi, tetapi bukan hal yang mudah bagi Bawaslu maupun KPU untuk menghadapinya. Sebenarnya persoalan perselisihan hasil pemilihan, kita sebenarnya sudah tahu gelagat adanya pengajuan sengketa oleh pasangan calon. Dilihat dari peristiwa rapat pleno di tingkat kecamatan. Itu beberapa di kecamatan terjadi perdebatan berkaitan dengan hasil pemilihan di tingkat kecamatan. Dan proses itu kita pantau terus sampai pada rapat pleno tingkat kabupaten. Pada rapat pleno tingkat kabupaten, geliat ataupun gejolak itu masih tampak dan ada protes dari saksi pasangan calon nomor urut 2, Pak Kuswanto, Pak Kusnomo, yang mempersoalkan soal isi kotak berkaitan dengan daftar hadir. Pada prinsipnya gejala atau fenomena itu sudah kita tangkap, sehingga pleno kabupaten kita sudah mengantisipasi ini kemungkinan akan maju ke tingkat Mahkamah Konstitusi, karena memang ruang untuk mengajukan gugatan satu-satunya adalah di meja Mahkamah Konstitusi. Dan benar pada tanggal 18 Desember atau 3 hari sesuai ketentuan 3 hari setelah penetapan tingkat kabupaten, pasangan calon itu mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan itu bisa kita lihat di dalam laman Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 itu muncul nomor register atau akta yang mau diproses oleh mereka, proses permohonan itu. Setelah pasangan calon nomor 2 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu kemudian melakukan
upaya persiapan untuk memberikan keterangan tertulis. Beberapa persiapan yang dilakukan Bawaslu, yang pertama adalah melakukan konsolidasi data. Jadi data-data hasil pengawasan di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai di TPS, ini kita kumpulkan untuk kemudian kita analisis untuk disajikan menjadi bahan keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Purworejo juga sudah melaksanakan upaya pencegahan untuk menghindari ataupun untuk mengurangi dugaan pelanggaran ya. Jadi pencegahan dilakukan di semua jajaran ya. Semua jajaran pengawas mulai dari kabupaten, kecamatan, PKD, desa dan kelurahan maupun di tingkat TPS. Ngarepnya ditulis itu bisa bukti PKS, bukti PKS cover ya Pak? Di cover salinan. Sejak Pilkada serentak tahun 2017 kalau tidak salah, kedudukan Bawaslu itu telah diakomodir dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak pemberi keterangan. Maka pada saat perselisihan hasil pemilihan Pilkada Purworejo tahun 2020 mendasarkan kepada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020, kemudian ada aturan di internal Bawaslu, ada Perbawaslu nomor 22 tahun 2018. Kedudukan Bawaslu sebenarnya adalah sebagai pihak pemberi keterangan. Pengajuan permohonan dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi ini ada 2 tahap. Yang pertama, gugatan yang disampaikan dan diterima oleh Kepanitiaan MK itu tanggal 18 Desember. Itu awalnya cuman ada sekitar 3 pokok permohonan. Kemudian ada waktu untuk memperbaiki karena memang diberikan waktu oleh MK untuk pemohon melakukan perbaikan permohonannya. Kemudian pada tanggal 4 Januari pemohon itu melakukan perbaikan yang kemudian pokok permohonannya bertambah banyak. Nah, repotnya itu waktu selama proses penyusunan keterangan ini berlangsung, tiba-tiba kemudian ada pemberitahuan dari pihak Panitera Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon ini memperbaiki pokok permohonan. Nah, setelah kita cek, ternyata itu tidak hanya sekedar memperbaiki ya, tetapi merubah substansi dan menambahkan pokok-pokok permohonan. Karena apa? Pemohon itu menilai bahwa proses yang dilakukan di lapangan kemarin itu cacat hukum, kira-kira begitu. Karena menurut pemohon itu terdapat persoalan, contohnya adalah tidak sinkron antara jumlah daftar hadir, kemudian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS itu tidak sinkron menurut pemohon. Tapi secara teknis ini cukup merepotkan, tetapi dalam sesi asistensi ini kita segera minta teman-teman Bawaslu Purworejo untuk segera menyesuaikan. Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif di lapangan yang dalam hal ini dilakukan di Kecamatan Kalidusen, contohnya penyalahgunaan program PKH, program Keluarga Harapan, yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon tertentu. Yang selanjutnya terjadi di Kecamatan Ngombol adalah tidak diperbolehkannya saksi pemohon mengusulkan untuk membuka kotak untuk membuka daftar hadir, membuka C daftar hadir. Apakah betul semua pemilih itu membubuhkan tanda tangan atau tidak? Tapi ini tidak dikabulkan karena
dokumen yang dipegang oleh BPK dan dokumen yang dipegang oleh saksi dan dokumen yang dipegang oleh pengawas itu sama, jadi tidak ada alasan untuk buka kotak. Nah, ini kenapa yang namanya form A itu begitu penting, karena dengan adanya form A ini kita bisa memberikan keterangan secara rinci, kita bisa memberikan keterangan bagaimana yang terjadi sebenarnya, baik itu di tempat pemungutan suara, di kecamatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan. Sebelum itu kami mengkoordinasikan dulu di tingkat internal kami, terutama di setiap divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Purworejo serta seluruh jajaran staf sekretariatan. Kemudian setelah itu kami juga mengumpulkan panwascam terutama yang dikaitkan atau dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, sehingga kami kumpulkan, kami cross check data kebenaran dan lain sebagainya, sehingga setelah itu kami kumpulkan, itu bagian dari untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada di Bawaslu Kabupaten Purworejo. Permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 2 ke Mahkamah Konstitusi salah satunya mendalilkan terkait adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Dan memang Bawaslu Kabupaten Purworejo sudah menerima 4 laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 2. Yang pertama, laporan disampaikan pada tanggal 14 Desember 2020 terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan, kemudian pemberian tip-ek dan stabilo di daftar hadir pemilih di TPS. Laporan yang kedua disampaikan pada tanggal 15 Desember 2020 terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan selisih antara jumlah pemilih yang hadir di TPS dengan jumlah surat suara yang digunakan. Kedua laporan dugaan pelanggaran ini tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo karena tidak terpenuhinya syarat formil dan material laporan. Keterangan tertulis Bawaslu bukanlah sebuah cerita fiktif dan dongeng belaka. Bawaslu harus mampu menjelaskan detik demi detik peristiwa penggalan-penggalan fakta, maka sudah barang tentu harus didukung dengan bukti-bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Barang bukti yang disusun Bawaslu harus berkesesuaian tertulis dan mampu menjawab pokok-pokok permohonan yang diajukan pemohon. Ini sebuah pekerjaan yang menuntut kecermatan, ketelitian, dan kebersamaan. Barang bukti yang disusun Bawaslu harus berkesesuaian tertulis dan mampu menjawab pokok-pokok permohonan yang diajukan pemohon. Barang bukti yang disajikan Bawaslu itu tentu kita sesuaikan dengan keterangan yang kita buat. Memang keterangan Bawaslu ini kita sesuaikan dengan apa yang menjadi pokok-pokok permohonan oleh pemohon. Jadi kedudukan Bawaslu dalam perselisihan hasil ini kan semata-mata hanya memberikan keterangan dengan diberi nama, makanya diberi nama pemberi keterangan. Karena yang bersengketa ini sebenarnya adalah para pihak, pemohon, termohon, dan pihak terkait. Kalau kita melihat pokok permohonan pemohon saat perselisihan hasil kemarin ya, untuk Kabupaten Purworejo ini kan setidaknya ada 6 ya, 6 garis besar ya pokok permohonan dari pemohon. Nah, kita sesuaikan dengan itu. Bawaslu Purworejo mempersiapkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan permohonan perbaikan pertanggal 4 Januari 2021. Adapun alat-alat bukti apa saja yang Bawaslu Purworejo persiapkan untuk itu, pertama tentunya adalah berita acara hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Purworejo, karena memang itu adalah objek yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi.
Kemudian yang kedua, selain daripada itu, Bawaslu Purworejo juga mempersiapkan laporan hasil pengawasan atau yang kita kenal dengan sebutan Form A, baik itu Form A dari Bawaslu Kabupaten Purworejo, Form A dari Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Purworejo, bahkan sampai dengan Form A PKD maupun PTPS. Form A Bawaslu Purworejo sendiri itu meliputi beberapa Form A, diantaranya Form A rekapitulasi tingkat kabupaten, kemudian juga Form A hasil pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan rekapitulasi ataupun pemungutan suara di tingkat kabupaten. Selain Form A kecamatan, Bawaslu Kabupaten Purworejo juga menghimpun Form A sampai dengan tingkat TPS, seperti kita contohkan TPS 9 Desa Sidomulyo, TPS 5 Desa Sidomulyo, kemudian TPS 2 Desa Jerakah, Kecamatan Bayan, dan sebagainya. Selain data-data hasil pengawasan tersebut, dokumen-dokumen yang terhimpun di Bawaslu Kabupaten Purworejo seperti himbauan, kemudian himbauan terkait dengan pencegahan ketika masa kampanye, karena memang kandidat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo ini ada kandidat petahana, artinya Bawaslu Kabupaten Purworejo juga mengeluarkan himbauan terkait dengan melibatkan ASN dan sebagainya. Dan memang himbauan-himbauan yang dihadirkan menjadi alat bukti itu memang cukup banyak. Kemudian alat bukti lain yang kita hadirkan adalah seperti hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, kemudian kejadian khusus kabupaten, kemudian hasil kecamatan di 5 kecamatan, yaitu Purworejo, Ngombol, Bayan, Grabak, dan satu lagi Bener, karena memang Bener itu termasuk menjadi kecamatan yang didalilkan terjadi pelanggaran yang cukup banyak, dan itu dalilnya memang dalam permohonan itu dikatakan terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, selain himbauan juga ada berkaitan dengan saran perbaikan yang diberikan selama tahapan pemilihan ini, baik kepada KPU maupun kepada Disdukcapil dan sebagainya yang berkaitan dengan pemutakhiran di daftar pemilih. Ada juga surat lain yang berkaitan atau yang kita Bawaslu Purworejo sampaikan kepada OPD instansi-instansi pemerintahan, kemudian sampai dengan camat, kepala desa dan sebagainya berkaitan dengan netralitas ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Nah, selanjutnya bercerita tentang proses penyusunannya, memang ini cukup menarik. Berbicara tentang penyusunan alat bukti itu adalah hal yang menarik dan menyenangkan tentunya. Karena memang bagaimana kita akan menjamin kualitas data yang kita berikan itu adalah berdasarkan dari bukti yang kita sajikan. Tidak bisa kita berbicara data tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung apa yang kita dalilkan tersebut. Kemudian mengenai penyusunan bukti-bukti, kita relevankan dengan keterangan yang sudah kita buat tadi itu. Bukti misal ya dokumen-dokumen yang diperoleh Bawaslu dari hasil pengawasan, dari KPU, saat proses penanganan pelanggaran, saat proses sengketa, nah itu kita lakukan. Setidaknya kemarin ada 66 ya, kodifikasi daftar bukti yang disampaikan Bawaslu ke Mahkamah Konstitusi. Daftarnya itu ada 66 ya, dengan kode PK pemberi keterangan. Keterangan tertulis yang telah disusun Bawaslu Purworejo tidak serta-merta langsung disampaikan dalam proses persidangan. Evaluasi dan pengajian ulang di Bawaslu RI dilakukan untuk mempersiapkan diri agar keterangan tertulis mampu menjawab pokok-pokok permohonan pemohon. Kita Bawaslu Purworejo itu memang banyak berpedoman kepada peraturan Mahkamah Konstitusi. Pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 itu di pasal 33 itu menyebutkan bahwa alat bukti tulis yang diberikan itu berjumlah 4 rangkap. 1 rangkap itu adalah alat bukti yang sudah dileges di kantor pos, kemudian 3 rangkap itu adalah fotokopi dari yang
dileges. Nah, tentunya menyusun alat bukti ini sendiri juga untuk mengurutkan itu juga ada tantangannya tersendiri. Kami itu satu tim penyusunan alat bukti itu ada berjumlah 8 orang dan itu cukup menyita waktu. Misalkan kejadian khusus itu ada di satu kecamatan, itu ada ketika kecamatan menyerahkan kejadian khusus, Panwascam menyerahkan kejadian khusus, ataupun dengan form A-nya itu terkadang memang ada beberapa yang harus dipilih, artinya di form A tidak ada, kemudian kita cocokkan dengan kejadian khusus mana saja yang memang itu mendukung sesuai dengan keterangan di form A kecamatan. Jadi memang itu perlu tenaga yang ekstra dan personil yang lumayan untuk bisa menyusun itu semua. Itu di internal Bawaslu. Kemudian kami juga melakukan konsultasi ke provinsi, dan di sana Bawaslu provinsi banyak sekali memberikan masukan-masukan terkait dengan teknis pemberian penyusunan keterangan tertulis yang nanti akan disampaikan di MK. Kami juga melakukan konsultasi ke Bawaslu RI. Nah, tim asistensi Bawaslu RI kemudian mengecek dokumen kami, begitu draft keterangan tertulis. Ada beberapa yang kemudian kita revisi, tapi bukan pada substansi jawaban atau keterangan tertulis yang sudah disajikan, tapi lebih pada pengaturan alat bukti. Selama proses menyusun keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Purworejo ini, kita meminta mereka datang ke provinsi untuk kita berikan asistensi. Di sana sama-sama kita cermati ya, menyandingkan antara pokok-pokok permohonan dengan seluruh kegiatan hasil pengawasan, termasuk menyandingkan dengan alat bukti yang kita miliki. Waktu itu saya pertama kali masuk ke atau membantu proses di MK ini adalah ketika penyusunan alat bukti. Jadi sedemikian banyak alat bukti yang mesti kita susun, tentu perlu penyusunan yang baik karena banyak sekali alat bukti yang kita sertakan dalam kasus ini, sehingga perlu adanya kodifikasi atau perlu adanya pengelompokan yang sistematis. Kebetulan selama ini saya ada di bagian IT di Bawaslu Kabupaten Purworejo, sehingga membantu di dalam bidang itu. Apalagi saat itu, situasi pandemik belum juga reda. Kasus-kasus COVID-19 di Kabupaten Purworejo masih cukup tinggi. Situasi ini tentu berdampak pada psikologis yang tidak ringan. Di satu sisi, Bawaslu berkewajiban menyiapkan keterangan tertulis, namun di sisi lain, muncul kecemasan akan kesehatan dan keselamatan penyelenggara. Mahkamah Konstitusi akhirnya mencatat gugatan pasangan Kuswanto Kusnomo dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Mahkamah sekaligus mengundang para pihak untuk menghadiri agenda sidang pendahuluan yang digelar di ruang utama gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 6 Jakarta. Bagi yang akan memasuk ruang sidang itu tetap ada rapid kembali, terutama bagi yang masuk. Nah, pada saat itu hasil dari pleno kami yang akan masuk ke ruang sidang yaitu Pak Khalid sebagai Ketua Bawaslu, kemudian Pak Rinto Haryadi sebagai Kordif Divisi Hukum dan Datin ya. Akhirnya saya termasuk yang ikut diamanahi oleh pleno untuk masuk ke ruang persidangan. Untuk sidang pendahuluan ini cukup singkat karena hanya mendengarkan penyampaian pemohon saja. Ya kira-kira 15 menit. Bawaslu Kabupaten Purworejo. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Khalid, Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo. Hadir didampingi oleh anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, Saudara Rinto Haryadi, dan secara online juga hadir Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ibu Ani Solihatun.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses tersebut bukan hal yang mudah. Pandemi COVID-19 membuat Mahkamah Konstitusi menerapkan prosedur yang sangat ketat. Bawaslu hanya diizinkan mengirimkan 1 orang perwakilan untuk menyaksikan verifikasi alat bukti. Setelah tanggal 26 Januari 2021 waktu itu ya, kita menjalani sidang pendahuluan pertama. Beberapa hari kemudian ada panggilan sidang lagi dari Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Perkara PHP Kabupaten Purworejo nomor 29 akan disidangkan kembali di tanggal 2 Februari. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara di MK dalam PMK nomor 6 tahun 2020, keterangan tertulis, kemudian daftar alat bukti, kemudian dokumen alat bukti yang digandakan menjadi 8 itu harus diserahkan 1 hari sebelumnya. Jadi waktu itu kami membuat keterangan tertulis itu 8 rangkap ya, 8 rangkap untuk Bawaslu RI 1, kemudian yang lain untuk diserahkan ke MK. Kemudian alat bukti juga kita membuat 5 rangkap ya, kemudian yang 1 itu asli dileges, kemudian yang lain rangkap gitu. Yang 1 untuk Bawaslu diserahkan ke Bawaslu RI, sisanya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Bagian kesehatan MK itu menyelenggarakan pemeriksaan rapid antigen sendiri, dan kebetulan yang diizinkan masuk itu hanya 1 orang. Nah, teman-teman meminta mengamanahkan kepada saya untuk menyaksikan secara langsung, menyerahkan secara langsung keterangan tertulis. Hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 menjadi catatan penting. Bukan saja bagi Bawaslu dan KPU Purworejo, namun juga menjadi peristiwa bersejarah dalam lembaran demokrasi di tanah tempat kelahiran W.R. Supratman. Kami sebetulnya berangkat ke Jakarta berlima. Saya, Pak Kholik, kemudian Bu Ani, Pak Aziz, dan Pak Ali Yafi. Berangkat 5 orang, tapi yang boleh masuk ke MK hanya 2 orang. Ya, yang boleh masuk MK hanya 2 orang. Sementara Mbak Ani, Pak Aziz, dan Pak Ali itu mengikuti sidang virtual di kantor Bawaslu RI. Sebelum masuk ke ruang persidangan, mekanisme dan prosedurnya sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Tapi yang cukup menarik dan ini menggelikan juga dan menjadi pengalaman penting adalah adanya arahan, sekali lagi arahan asistensi dari pimpinan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah agar bagaimana pada sidang kedua ini tampil secara maksimal, baik dari kualitas pemberian keterangan maupun performan. Dalam sidang kedua, gugatan Pilkada Purworejo, Majelis Hakim Konstitusi mendengarkan jawaban termohon, keterangan Bawaslu dan keterangan pihak terkait atas pokok-pokok permohonan yang diajukan permohon. Perkenankan kami dari Bawaslu Kabupaten Purworejo menyampaikan keterangan tertulis terhadap perkara nomor 29/PHP.BUB/29 Romawi /2021. Keterangan tertulis Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan MK sesungguhnya merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata kinerja Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas konstitusional. Pada saat persidangan ini yang membuka tentu Pak Ketua Majelis Panel Pak Anwar Usman, ada Prof. Eni dan lain sebagainya. Kami hanya diberikan waktu 10 menit
untuk bisa memberikan keterangan atau menjawab, mencerahkan terhadap seluruh pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berkaitan dengan dalil penyalahgunaan wewenang yang bersifat TSM, Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak mendapatkan temuan dan atau laporan dari masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Pada saat kami diberikan waktu membacakan keterangan tertulis, saya ingat betul waktunya kira-kira tepat 10 menit sesuai dengan yang diberikan oleh majelis. Hasil pengawasan di lapangan seperti apa? Form A-nya kita sampaikan. Beberapa pelanggaran yang diduga pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif juga kita sajikan berita acara klarifikasinya, proses penanganannya. Ini bukan pekerjaan yang sederhana, sekaligus bukan pekerjaan yang mudah. Butuh latihan, butuh asistensi yang optimal dari pimpinan. Artinya kita menyampaikan keterangan tertulis sesuai dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Senin, tanggal 15 Februari 2021, Mahkamah Konstitusi akhirnya membacakan putusan atas gugatan sengketa pilkada yang diajukan pasangan calon 02 Kuswanto Kusnomo. Menyatakan permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam... Pada pokoknya, MK menolak gugatan calon tersebut karena melampaui batas waktu yang ditentukan. Putusan akhir atau putusan pembacaan putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim MK 9 orang untuk perkara nomor 29 itu dinyatakan tidak diterima atau mungkin dismisal gitu. Maka ketika MK sudah mengeluarkan putusan, ya posisinya Bawaslu ya mengawal agar putusan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Purworejo, yang kemudian segera setelah itu KPU menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih, dan penetapan pasangan calon terpilih itulah menjadi akhir dari tahapan Pilkada Kabupaten Purworejo. Kemudian hasilnya diserahkan kepada DPRD untuk diusulkan ke pelantikan. Selesai sudah dinamika perselisihan hasil pilkada yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Jejak sejarah Purworejo di Mahkamah Konstitusi sekali lagi memberikan pembelajaran penting bagi perkembangan demokrasi mendatang. Putusan dismisal ini menjadi akhir dari drama sengketa hasil pemilihan yang akhirnya melegitimasi keputusan KPU Purworejo atas hasil perolehan suara Pilkada Purworejo 2020. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam catatan Bawaslu Files episode selanjutnya.